Selamat datang di Vision Seminar, dan saya tahu di sini mungkin ada yang baru datang di acara seperti ini. Mereka mungkin ada yang bingung, wah ngapain yang di atas joget-joget, naik segala di kursi. Santai aja Bapak Ibu sekalian, ini juga yang saya alami dulu. Anda perlu belajar terbuka terhadap informasi apapun. Kalau Anda terbuka, insya Allah sukses itu Anda akan temukan. Apa-apa yang tertutup itu nggak enak. Anda punya istri kalau tertutup nggak enak, benar nggak? Enaknya itu kalau terbuka. Anda kalau mau makan tertutup makanannya nggak enak, bawaannya ngiler tapi lapar gitu. Kalau terbuka kan enak, benar nggak? Anda bisa nikmatin. Nah kalau misalkan Anda kurang nyaman, namanya juga sesuatu yang baru. Namanya yang baru itu kan baru kita kenal, benar nggak? Akhirnya suatu saat terbiasa dan Anda tambah bisa menikmati tanpa Anda sadar Anda mencapai impian Anda juga. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit bercerita mengenai latar belakang saya. Nama saya Hasibuan Kanata. Kok namanya Hasibuan? Orang Medan ya? Saya bukan orang Medan, saya orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Tapi ada yang nanya lagi, yang Kanata itu asalnya dari mana? Ada Jepangnya ya? Saya bilang enggak. Itu kebetulan. Saya juga sampai sekarang juga bingung kenapa ada nama Kanata di belakang. Ternyata cek percek Bapak Ibu sekalian, setelah saya telusuri itu gabungan nama kakek dan nenek saya. Tapi ternyata luar biasanya lewat Hasibuan Kanata nama ini. Kemarin waktu saya ke Jepang itu nikmatnya minta ampun. Kenapa? Kalau saya di imigrasi itu gampang. Petugasnya ngeliat, oh ini orang mau pulang kampung. Tapi mukanya itu lo heran. Tapi kok orang Jepang hitam ya? Tapi tidak penting namanya Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah bagaimana Anda punya masa depan. Mau namanya becek, bacok, tapi kalau berhasil namanya juga kayak bintang, bener ya? Seperti itu. Saya lahir dari keluarga yang biasa menderita, biasa kelaparan, biasa kekurangan. Kalau Anda lihat video saya tadi di awal, itu kurusnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Itu akibat masa lalu. Serba kekurangan, asupan gizinya kurang. Sekarang lumayan gendut. Nah, saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa. Orang tua saya seorang pensiunan guru. Saya punya orang tua juga sempat bertani. Kami kami ada 7 saudara, saya anak ke-6, dan saya mengalami fase di mana orang tua saya berjuang begitu keras bagaimana caranya untuk bisa menyekolahkan semua anak-anaknya. Saya belajar di situ, oh ternyata namanya orang tua tanggung jawabnya luar biasa. Saya belajar etos kerja dari orang tua saya. Saya belajar bagaimana caranya bertanggung jawab. Saya melihat mereka bagaimana mengorbankan kehidupannya supaya anak-anaknya berhasil. Dan masalahnya adalah bahwa Bapak Ibu, dulu juga saya yang temani bertani orang tua. Yang temani berkebun itu saya. Jadi kalau Anda misalkan ngasih saya sawah, saya bisa tanam padi. Jadi yang berdiri di depan Anda sekarang itu sebenarnya petani Bapak Ibu sekalian. Dulu saya bisa tanam padi, bisa tanam jagung, kedelai, biasa pelihara sapi untuk digemukin. Tidak banyak, cuma 2 ekor doang. Sapi kurus dibeli murah, digemukin 2-3 bulan baru dijual. Itu kita lakukan buat apa? Buat untuk bisa membiayai saudara-saudara kami yang kuliah Bapak Ibu sekalian. Itu saya rasa bahwa kehidupan seperti itu tidak nyaman banget. Atau ada yang merasa di sini senang hidupnya kekurangan? Ada yang senang kehidupannya di sini kekurangan. Waduh, kalau Anda makan dikit, itu enak nggak? Atau misalkan Anda pakai baju kesempitan, enak nggak? Nggak enak kan? Anda kemana-mana terbatas langkahnya, cuma bisanya naik angkot. Nikmat nggak hidup seperti itu Bapak Ibu sekalian? Saya pikir tidak, kita orang normal, benar nggak? Kita ingin menikmati sesuatu yang lebih. Manusia itu sebenarnya pada dasarnya diciptakan untuk menikmati hal yang indah-indah. Nah, tapi yang namanya keindahan itu ternyata tidak gampang. Anda butuh perjuangkan, tapi sangat bisa Anda nikmatin. Asalkan Anda punya jalannya. Maka Anda beruntung hari ini berada di tempat ini. Bapak Ibu, karena kondisi orang tua saya mengalami fase di mana hidup itu susah,
Jadi kalau misalkan kita itu waktu kuliah dikirimin duit itu sangat terbatas sekali. Jadi kalau saya mau makan di kampus itu mikirnya berkali-kali. Kenapa? Karena bisa-bisa besok saya nggak ke kampus. Jadi saya melakukan pengiritan, saking iritnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang makan sehari itu bisa cuma 2 kali. Itu menurut saya itu sangat tidak manusiawi. Makanya saya merasa bahwa yang namanya sukses itu harus diperjuangkan. Saya bangga dengan orang tua saya, tapi saya tidak mau mengikuti jejak mereka, serba kekurangan. Apa-apa serba kekurangan. Setiap hari, setiap saat orang tua saya bertengkar, mama saya bertengkar dengan bapak saya, dan itu tidak menyenangkan hidup seperti itu. Mungkin di sini juga ada yang ngalami sering bertengkar dengan pasangannya, atau orang tuanya juga sering bertengkar. Saya baru menyadari bahwa pertengkaran mereka itu sebenarnya wujud rasa cinta mereka ke anak-anaknya untuk memberikan yang terbaik. Tapi karena keterbatasan akhirnya meledak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi sangat penting kita untuk memperjuangkan sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyadari sukses itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita sukses, banyak nilai yang bisa kita nikmatin. Saya tahu bahwa manusia siapapun pasti semua punya masalah. Saya yakin dari sebelah kanan kiri semua punya masalah. Saya juga punya masalah. Tapi ngomong-ngomong, menurutnya Anda yang mana enak? Bermasalah tapi punya uang, atau bermasalah tapi nggak punya uang? Bermasalah punya uang. Lebih enak, benar nggak? Anaknya sakit, masukin rumah sakit, benar nggak? Anaknya misalkan ketinggalan ujian UMPTN, masukin swasta yang bagus, uangnya ada. Tapi coba kalau Anda nggak punya duit. Anaknya sakit, mau dibawa kemana ya? Dibawa ke dukun mungkin, atau puskesmas. Anaknya misalkan nggak lulus di sekolah negeri, akhirnya nganggur 1 tahun, 2 tahun. Kan seperti itu kondisinya. Nah, makanya banyak orang mengaitkan sukses itu identik dengan mengenai uang. Walaupun menurut saya itu hanya sebagian. Memang uang itu bukan segalanya, tapi tanpa duit masalah semuanya bisa jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Anda mau ibadah naik ke tanah suci pakai apa? Pakai pesawat. Tapi beli tiketnya itu loh, pakai uang, benar nggak? Yang menikah di sini pakai apa? Pakai penghulu. Resepsinya gimana, pakai apa? Ujung-ujungnya uang, benar nggak? Nggak masalah ya? Nggak perlu pakai resepsi ya? Anda kalau mau kemana-mana, misalkan ada motor, ada mobil, nyamannya yang mana sih? Mobil tentunya Bapak Ibu sekalian, tapi yang mana butuh duit banyak? Ya mobil, ujung-ujungnya uang. Makanya kalau kita tanya ke banyak orang, siapa yang mau sukses? Saya. Apa itu sukses? Kaya. Itu betul, tapi tidak sepenuhnya betul menurut saya. Karena menurut saya banyak juga orang yang uangnya banyak tapi bermasalah kehidupannya. Anaknya narkoba lah, bergaul bebas lah, tidak tenang kehidupannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membenahi pondasi paling dasar, yakni mengenai uang. Itu yang menurut saya jadi masalah di keluarga saya, dan saya harus cari solusinya. Dan saya melihat bahwa Tians ini sesuatu alat yang luar biasa. Terbukti begitu banyak orang berhasil, dan hari ini saya juga sangat menikmati. Bapak Ibu sekalian, jadi saya merasa bahwa saya harus berhasil, harus sukses. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil, banyak nilai yang didapatkan. Kita punya banyak pilihan-pilihan. Kalau Anda lihat orang yang kaya raya, bukan mengenai dia punya banyak rumah, tapi dia punya pilihan. Besok kira-kira bagusnya tamasya di mana ya? Pilih yang mana ya mau ditempati besok? Pilihannya itu loh. Anda ke garasi, lihat mobil, kira-kira hari ini mobil yang mana yang saya pakai? Ferrari, Mercy atau BMW, kan pilihannya, bukan mengenai banyak mobilnya. Pilihannya itu. Hari ini makan apa ya? Suki juga bagus. Pilihannya itu loh. Tapi coba kalau kita nggak punya duit, mau keluar rumah nih, pilihannya apa ya? Sepeda, jalan kaki. Mau makan nih, pilihannya mana? Yang murah yang mana ya? Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Pilihannya itu terlalu sempit, bahkan tidak ada pilihan. Ya harus. Kalau you nggak jalan kaki, nggak kemana-mana, di rumah terus. Nah, itu pentingnya kita harus memperbaiki kondisi finansial kita Bapak Ibu sekalian, karena itu bisa jadi akar masalah, bisa jadi akar kejahatan. Ngomong-ngomong, kemarin malam saya baru dapat kabar dari teman saya di Makassar, habis ikuti acara seperti ini juga, bikin seminar, dan mereka
naik motor itu lumayan jauh dari lokasi dan dijamret Bapak Ibu sekalian. Syukurnya tidak ada apa-apa. Dalam hati saya mikir, kalau misalkan ada orang menjamret dan sudah tahu bahwa yang dijamret ini naik motor, tahu kan kira-kira berapa sih isinya, harga HP-nya berapa sih? Gara-gara mau ngambil nilainya sekecil itu, dia bisa bikin melayang nyawanya orang gitu. Dan menurut saya terlalu kejam dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap kita tidak menjadi bagian dari mereka. Mungkin bentuknya berbeda. Anda lihat sekarang begitu banyak kejahatan-kejahatan dibuat dalam bentuk yang berbeda. Bahkan mengorbankan begitu banyak manusia. Anda harus punya nurani. Banyak jalan kok untuk menikmati banyak uang Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak hal kalau kita berhasil. Banyak nilai. Jujur, saya melihat banyak orang yang punya duit tapi tidak punya waktu. Gak punya waktu sama sekali. Saya setiap bulan bisa ketemu orang tua saya. Setiap saat, kapan saja, tanpa perlu saya minta izin. Kalau Anda berhasil juga, yang menariknya adalah Anda sangat direspeki orang lain Bapak Ibu sekalian. Berapa sih yang kita bisa makan? Anda tinggal di hutan juga bisa hidup sampai umurnya 70 tahun. Benar nggak? Ada tuh yang tinggal di hutan umurnya 70 tahun. Toh kita berjuang keras, ada apa sih sebenarnya? Supaya kita dihargai orang lain. Coba deh Anda lihat di sekeliling kita. Kalau ada acara di keluarga kita, biasanya misalkan acara nikahan ya. Siapa sih yang disuruh ke belakang motong-motong bawang? Siapa sih yang disuruh ke belakang untuk cuci piring? Bapak Ibu sekalian, siapa sih? Yang jalan kaki datang ke rumah itu atau yang naik mobil BMW? Yang jalan kaki lah, kalau nggak potong bawang nggak dapat makanan. Benar nggak? Makanya saya nggak pernah datang ke kawinan Bapak Ibu sekalian. Takut disuruh potong bawang gitu. Itu di kampung saya begitu. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda merubah situasi itu, Anda datang dengan Anda mengendarai mobil pribadinya, Anda kira-kira respect nggak orang itu kira-kira? Nah, itulah yang kita perjuangkan Bapak Ibu. Pengakuan orang mengenai kita. Karena kita ada, tapi kita dianggap tidak ada. Kalau kita lagi makan-makan di restoran, coba lihat siapa yang paling banyak bicaranya. Yang paling banyak uangnya, benar nggak? Kenapa yang tidak banyak uangnya nggak banyak bicara? Karena kalau banyak bicara dia disuruh bayar. Mulut itu mau dipakai apa? Pakai bicara, tapi ditahan. Kenapa? Karena nggak bisa bayar. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Saking pentingnya. Nah, banyak hal yang bisa Anda dapatkan di usaha, dan saya dari dulu ingin memperjuangkan yang namanya sukses. Saya merasa bahwa sayang, hidup saya cuma sekali, harus berhasil. Saya setiap tahun bisa melihat om saya, kebetulan om saya seorang pengusaha. Dia punya perusahaan konstruksi beberapa. Tiap ke kampung bawa buku berdos-dos dibagikan ke kemanakannya yang sekolah. Waduh, enak banget. Pokoknya kedatangannya ditunggu, potong sapi, dikasih duit. Kayaknya indah banget itu seperti itu. Saya merasa bahwa sukses itu wajib. Dan saya harus mencari sebuah solusi. Dari dulu pengen berhasil, saya termasuk orang yang setiap hari, setiap saat memperhatikan orang. Kenapa ini bisa naik mobil? Kenapa kalau beli apa-apa kok nggak mikir duitnya keluar? Kok mereka bisa seperti itu? Padahal di sekolahan saya termasuk orang yang cukup berprestasi. SD sampai SMA nggak pernah tidak ranking. SD ranking 1 terus, orangnya pintar tapi uangnya nggak ada. SMP juga ranking, walaupun di SMA sempat anjlok. Di kuliahan juga sempat saya jadi asisten di beberapa lab, asisten dosen, tapi uangnya nggak ada juga. Saya penasaran. Waktu itu pikiran saya sederhana, gimana caranya saya sekolah baik-baik, suatu saat skill saya kalau saya di lapangan nilai tawarnya tinggi, saingan saya kurang gitu. Apalagi saya mau menguasai banyak bahasa. Salah satunya bahasa Bugis saya kuasai. Anda kan nggak tahu bahasa Bugis, benar nggak? Itu keahlian khusus buat orang Bugis maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa wah, saya harus berhasil, tapi itu terpatahkan setelah saya ketemu usaha ini. Ini bisnis yang luar biasa. Saya dijelaskan oleh sepupu saya. Mohon aplaus Gotline Indonesia, Bapak Rizky Kanata. Banyak orang bilang Hasibuan Kanata sama Rizky Kanata mirip pinang dibelah-belah, maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Kami satu klan, makanya wajar sama-sama Gotline ya. Semoga sama-sama naik diamond juga, amin ya. Iya, daripada sama-sama naik bintang 4 kan gak enak banget. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Saya ketemu beliau dan waktu itu saya dijelasin Tiansi sama beliau, dan kondisinya waktu itu cukup agak unik karena waktu itu saya masih kuliah semester akhir dan saya lagi laporan di rumah beliau. Kebetulan bapak beliau punya perusahaan dan diberikan pekerjaan ke saya, pekerjaan sampingan, tanganin project. Waktu itu saya melapor pagi-pagi jam 7 dan saat itu om saya bilang, "Has, itu ada Rizky dari Bandung jalanin Tiansi. Wah, sudah bisa beli apartemen tuh, penghasilannya udah puluhan juta." "Oh, masa sih? Mau dengar informasinya enggak?" "Pasti mau Bapak Ibu sekalian. Siapa yang enggak mau dengar penghasilan sebesar itu? Yang enggak mau dengar informasi bisnis seperti itu? Uang 100.000 saja mahal banget waktu itu. Setiap bulan cuma dikirimin 250.000 hidup sebulan. Makanya kalau Anda lihat fotonya kan tadi kurus banget, benar enggak? Sudah ke Eropa masih kurus, masih hitam." Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian lewat Pak Rizky ke ruang tengah, waktu itu dipanggil dan itu situasinya dia baru bangun dan masih pakai dalaman, dan bapaknya bilang, "Ki, ini Hasibuan, mau tahu bisnisnya tuh, jelasin deh." Akhirnya Rizky nanya ke saya, "Bener Has?" Dia masuk ke kamar dan saya kaget sekali Bapak Ibu sekalian. Setelah itu beliau keluar dalam kondisi yang sangat rapi sekali, pakai celana panjang, pakai kemeja, dan diajak saya ke ruang sebelah, dijelasin. Sangat semangat sekali Bapak Ibu sekalian, presentasi semangat. Selesai presentasi, Anda tahu saya tidak mengerti apa-apa. Saat itu cuman sederhana, ada apa dengan orang ini, kok begitu semangat sekali, kok mau jalanin yang namanya multi level. Saya tahu beliau tanpa menjalankan bisnis ini pun beliau tinggal mewarisi perusahaan dari orang tuanya. Saya mikir-mikir, kalau saya nih warisi apa nih? Warisi sawah gitu. Saya mikir-mikir, masa ganteng begini jadi petani lagi? Itu kan penghinaan berat. Saya memang bisa bertani, tapi kan nggak bener tuh kalau jadi petani. Petani itu berat banget kerjanya Bapak Ibu, kemana-mana bawa cangkul. Akhirnya waktu itu Bapak Ibu saya melihat bahwa oh ternyata multi level marketing bisnis yang sangat luar biasa. Saya mulai mencari informasi, menggali informasi di situ. Jadi saya sangat positif dengan multi level marketing ketika saya melihat sepupu saya sendiri masuk di usaha ini. Kenapa? Karena beliau adalah kiblat saya. Beliau secara kuliahan di atas saya, dia di ITB, saya cuma Unhas. Beliau orang kaya, saya orang ya gitu deh. Dan saya melihat bahwa pasti ada sesuatu yang lebih di usaha ini dan pasti ada sesuatu hal dan membuat dia serius gitu. Akhirnya saya pelajari, tapi yang anehnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang begitu negatif dengan multi level marketing. Benar nggak? Tiansi, bisnis gitu-gituan kan? Sering dengar begitu Bapak Ibu? Sama, saya sering sekali, makanya bisa got lion. Banyak sekali orang yang tertutup matanya melihat peluang ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilang, aduh bisnis multi level, ini kan bisnis cari-cari orang. Sering dengar? Saya juga bingung, kenapa? Karena kalau dia menikah cari orang juga. Dia masuk kampus cari dosennya juga orang, benar nggak? Dia ke pasar beli sayuran, penjual sayurnya kambing atau orang? Saya tidak pernah mendengar ada menikah dan cari kambing. Tidak pernah. Di mana-mana cari orang, benar nggak? Dari dulu belum ada multi level apapun, orang sudah cari orang, benar nggak? Kalau tidak ada cari-cari orang, kita nggak lahir Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak kita nggak cari mama kita, benar nggak? Akhirnya pada siang hari ini kita tidak kumpul. Tapi karena ada cari-cari orang, makanya kita kumpul. Ada juga orang mengatakan, wah, bisnis ini nggak bergensi, benar nggak? Banyak tuh paradigma begitu berkembang di luar sana. Kadang-kadang paradigma itu sendiri masih tertanam di diri kita. Makanya kalau kita ngomong Tiansi biasanya malu-malu, bahkan cenderung malu-maluin. Benar nggak? Apa itu? Enggak. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, banyak orang merasa gengsi. Bapak Ibu sekalian, perlu Anda sadari bahwa sangat tidak penting yang namanya identitas. Jujur, kalau saya melihat sekarang, banyak sekali orang yang terprovokasi oleh identitas. Yang penting kelihatannya gitu. Nah, saya kasih gambaran ke Anda. Kalau misalkan ada dua pekerjaan atau sebuah sumber penghasilan, contoh misalkan manajer sama seorang tukang pipa, kira-kira menurutnya Anda yang mana paling keren? Saya pikir manajer, benar nggak?
Tapi kalau saya sampaikan ke Anda, manajer ini gajinya 10 juta, tapi tukang pipa ini dalam sebulan bisa dapat 50 juta. Menurut Anda pilih yang mana kira-kira? Pilih mana coba Bapak Ibu sekalian? Pilih tukang pipa, bukan mengenai tukang pipanya, bukan mengenai manajernya, tapi berapa banyak isinya, benar nggak? Itulah yang kita pakai untuk bagi ke orang tua, untuk membuat anak kita sekolah lebih tinggi, benar nggak Bapak Ibu? Itu yang membuat kita bisa menikmati mobil mewah. Itulah yang membuat kita bisa bersedekah, berzakat, benar nggak? Bukan karena manajernya, bukan karena tukang pipanya, bukan. Tapi isinya selama itu halal. Dan saya melihat Tiansi seperti itu. Kira-kira kalau Anda misalkan manajer nih, tapi cuma mobil biasa, ya sih lumayan keren. Tapi kalau Anda dikenal penjual obat, terus naik Mercy, naik BMW, keren nggak sih? Saya pikir keren sekali. Itu yang namanya bergensi Bapak Ibu sekalian. Jadi ngapain? Buat apa itu gengsi? Nah Bapak Ibu sekalian, banyak juga orang mengatakan, aduh Pak, saya nggak bisa ngomong. Ada yang nggak bisa ngomong di sini Bapak Ibu sekalian? Anda ketawa, artinya Anda mengetahui diri Anda, benar nggak? Banyak tuh orang bilang saya nggak bisa ngomong. Di mana-mana orang ngomong Bapak Ibu. Gimana caranya Anda kemana-mana nggak bisa ngomong? Dan saya tahu di sini tidak ada yang bisu. Di Cina saja ada orang bisu, bahkan bisa demon Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Anda tanpa jalankan bisnis ini pun Anda tetap ngomong gitu. Ada juga yang bilang, Pak saya sibuk. Ya sederhana aja kalau saya. Kalau Anda memang suka sibuk, silakan sibuk terus. Tapi kalau saya dalam posisi paling tidak suka diatur oleh kesibukan. Saya paling senengnya mengatur kesibukan. Kerja ya kerja. Mau refreshing ya refreshing. Pulang dari sini, saya mau ke Bromo jalan-jalan, terserah saya. Bos saya nggak ada, bisa sama-sama istri lagi, benar nggak? Enak Bapak Ibu, bulan madu dingin-dingin di Bromo. Mungkin di sini ada orang Surabaya tapi nggak pernah ke Bromo, benar nggak? Kan parah banget. Udah dekat nggak pernah berkunjung lagi, gimana yang jauh gitu? Jadi Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak paradigma yang berkembang di luar sana, dan menurut saya itu paradigma yang menghalangi Anda untuk melihat peluang ini. Jadi haruslah Anda berhati-hati bagaimana caranya Anda mencari informasi dari orang tepat. Karena kalau Anda salah informasi, maka masa depan Anda jadi risikonya rusak Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu banyak orang yang multi level, cari-cari orang, bisnisnya nggak bergengsi. Ada juga yang bilang, nanti apa kata teman saya kalau saya jalanin Tiansi, saya kan insinyur, saya kan dokter. Benar nggak? Sering nggak dengar orang seperti itu? Kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian, ngapain dengar kata orang? Emang kalau anak Anda mau sekolah butuh duit, dia bisa ngasih duit? Saya pikir tidak. Atau orang tua Anda masuk rumah sakit, mau dia biayain gitu? Paling dia bilang, oh maaf, saya hanya bisa mendoakan saja. Sekalian minta ampun, ya Tuhan ampuni dosaku, benar gak? Paling itu aja. Mereka paling bisa turut berduka cita. Saya juga bisa ikut turut berduka cita kok, gampang banget. Mari kita turut berduka cita, gampang banget kan? Tapi kalau ngeluarin duit, jangan harap Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka seperti itu posisinya, kenapa Anda harus dengarkan kata mereka? Terlalu banyak paradigma berkembang di luar sana mengenai network marketing. Nah Bapak Ibu sekalian, saya melihat yang sini bisnis yang luar biasa sekali, teruji. Anda bisa lihat tadi penerima Scoopy, ada mobil niaga. Di sini ada Dokter Dia, ada Pak Reza, ada Pak Andi Asis, ada Pak Musa, ada saya tentunya Bapak Ibu sekalian. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini berubah kehidupannya, bukan cuma secara finansial. Secara pribadi juga kami berkembang Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu saya di kampus, saya dikenal sebagai mahasiswa yang tidak bergaul. Saya cukup berprestasi, bahkan ada teman seangkatan saya kalau lagi di lab, mereka itu asistensi ke saya karena saya asisten. Anda bayangkan teman kuliah aja saya bisa coret, saking parahnya. Makanya awal-awal bangun bisnis ini tidak ada teman saya mau join Bapak Ibu sekalian karena dendam sama saya. Dia tidak bisa memaafkan saya, kenapa? Karena dia nggak baca buku Berpikir Berjiwa Besar. Jadi kalau Anda ketemu moga-moga dia mau disponsori sama Anda ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak paradigma yang berkembang, dan saya melihat yang sini bisnis yang luar biasa besar sekali. Sudah teruji. Ini network marketing potensinya luar biasa. Kalau kita bicara mengenai bisnis, modalnya berapa sih Bapak Ibu sekalian kalau Anda masuk Tiansi? Cuman 99.000 dan Anda belanja 2,2.
Saya ingat di awal waktu saya join Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya join bintang 2 masih pas 500.000. Cuma satu pikiran saya waktu itu, gimana caranya supaya saya bisa bintang 3 segera, karena nggak enak ketemu orang yang sudah bintang 3, malu-maluin. Jadi saya target gimana paling lama, pokoknya sebelum tutup buku saya harus bintang 3. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya ambil trik, jadi ada HP pemberian dari kakak saya, HP Siemens waktu itu pakai antenanya udah patah, dan kalau dipakai SMS harus begini, dan Anda SMS kalau 10 kali SMS broadcast tat 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 itu baru terkirim. Jadi kalau orang nanya ngapain Has, lagi olahraga cus. Jadi HP itu HP perjuangan. Dari HP itulah saya mulai belajar kreatif. Saya ambil nomor telepon semua dosen-dosen saya dan mulai saya SMS, Pak, Bu, ada keluhan kesehatan nggak? Saya mainkan statistik, saya proskin puluhan orang, puluhan dosen saya SMS. Terus ada balasan tuh, tit tit tit, mulai ada masuk. Tidak semuanya membalas sih, tapi dengan angka yang banyak harusnya ada yang membalas, benar nggak? Ada yang balas. Ini siapa? Ini siapa? Oh maaf Pak, oh maaf Bu, ini Hasibuan. Kebetulan saya mahasiswanya Bapak, mahasiswanya Ibu. Ada teman saya yang kebetulan ada produk makanan kesehatan dari China. Wah bagus banget buat kolesterol, asam urat, tulis semua. Broadcast lagi Bapak Ibu sekalian ke orang yang bertanya ke saya. Dari situ ada yang nanya, kalau misalkan yang berdarah buang air besar ada nggak? Oh ada. Ini kebetulan yang tanya itu waktu itu kepala dekan saya di kampus, dan saya mulai janjian dengan beliau. Saya masuk ke ruangan beliau besoknya, karena waktu itu saya promosi bahwa yang akan menjelaskan ini rekan saya dari Bandung. Jadi saya bingung, wah gimana nih? Pak Arisi kan lagi di Bandung, saya sendiri di Makassar, kan jadi bingung, benar nggak? Jadi saya ambil katalog produk, brosur, dan saya masuk. Saya ngomong dengan semangat, Pak, kebetulan. Jadi pakai kebetulan lagi Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu senjata rahasia saya, kebetulan. Pak, kebetulan rekan saya mendadak ada kegiatan. Jadi beliau titip brosur ini. Katanya beliau kalau Bapak sakit begini pakai ini. Padahal Pak Arsi nggak pernah ngomong gitu. Beli juga Bapak Ibu sekalian 500.000 waktu itu. Bahkan beliau sempat order 2 kali dan bintang 3 saya tertutupin. Jadi banyak cara buat Anda untuk bintang 3. Modalnya murah banget Bapak Ibu sekalian. Apalagi sangat fleksibel terhadap waktu bisnis ini. Kalau Anda sekarang mungkin kerja sibuk, Anda bisa bangun bisnis ini kapan saja. Pagi boleh Anda jalanin kalau Anda sibuk siang sampai malam. Siang Anda bisa jalanin, malam bisa jalanin. Andaikan ada orang yang tengah malam bisa dipresentasi, tengah malam juga bisa dipresentasi, nggak ada masalah. Fleksibel sekali. Kecuali kalau Anda suka sibuk, silakan aja. Tapi kalau saya pribadi, Bapak, nggak apa-apa lebih sibuk sekarang. Yang penting ada endingnya, kapan dimana saya bisa bebas waktu. Daripada sibuknya biasa-biasa, tapi selama-lamanya sampai dikubur. Serius, kalau saya mending sekali sibuk, tapi setelah itu jelas saya freedom gitu. Saya bisa jenguk orang tua saya kapan saja. Saya bisa jalan-jalan ke mall jam 10 pagi, belum ada orang masuk, saya sudah masuk. Makanya karyawan di mall melihat saya semua. Ini siapa nih? Saya kalau ke mall sama istri itu jam 10 pagi. Pas tidak ada orang, enak banget, lapang banget, bisa kita main bola di sana. Untung tidak ada bolanya, kalau ada bolanya pecah kacanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang bisa kita nikmati di sini. Banyak hal. Dan yang paling penting, kami punya banyak saudara di sini. Banyak saudara, di mana saja ada, bahkan di luar negeri. Dan menurut saya Bapak Ibu sekalian, semakin luas jangkauan silaturahmi kita, semakin mengalir rezeki kita. Itu yang menarik di usaha ini. Karena banyak orang yang jarang bergaul Bapak Ibu sekalian. Itu terbatasi juga. Apalagi banyak sekali pencapaian. Aduh, ke luar negeri, bahkan saya ke luar negeri Bapak Ibu sekalian dalam kondisi tidak tahu ini daerah apa ya objek wisatanya. Saya nggak tahu. Pulang baru ketemu dolen, Pak, ini namanya Venesia ya? Oh, Venesia namanya ya. Hebat, mereka tahu tapi nggak pernah ke sana. Saya nggak tahu apa-apa tapi sudah dari ke sana, benar nggak? Saking katroknya gitu Bapak Ibu sekalian, saking kampungnya gitu. Malah di awal 4 tahun pertama saya jalankan usaha ini, lebih banyak negara saya kunjungi dibanding kota-kota yang ada di Indonesia. Serius.
Saya sudah dari Menara Eiffel, bisa. Tapi saya belum dari Borobudur. Dari tembok Cina, saya belum dari Borobudur. Itu istimewanya bisnis, terlalu kencang jangkauannya Bapak Ibu sekalian. Saya tahu memang pasti akan ada masalah, di mana-mana ada masalah, ada saatnya naik turun usaha ini, tapi naik turun itu menunjukkan bahwa ada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau lurus itu sudah mati tentunya. Naik turun wajar, tapi naik turunnya kan begini Bapak Ibu sekalian. Yang penting trennya naik, benar nggak? Jangan naik turunnya begini Bapak Ibu sekalian. Nah itu parah, tetap lurus itu trennya, tetap mati namanya ya. Jadi harus trennya naik. Di mana-mana pasti ada dinamika. Dan menurut saya, kalau Anda punya masalah di luar sana, menurut saya itu adalah kesempatan buat belajar. Tolong Anda melihat, kalau Anda punya masalah di grup atau di keluarga Anda, lihat itu kesempatan untuk belajar. Kalau Anda punya downline, pada hilang semua, itu ambil sebagai sebuah kesempatan buat belajar. Tidak ada yang gratis di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Semuanya ada waktunya Anda diuji. Apakah pantas Anda naik level? Itu aja. Ada saatnya. Saya pernah merasakan bronze lion habis jaringan saya, tapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya tahu bahwa saat itu saya dikasih ujian, dan sekarang hampir diamond Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan, gara-gara kondisi itu membuat saya tidak nyaman. Akhirnya kerja keras kiri kanan. Kalau Anda lihat saya sekarang, saya masih berjuang. Kalau Anda lihat tempat jam tangan saya, itu tempatnya putih Bapak Ibu sekalian. Itu warna kulit asli saya. Kenapa? Karena masih kemana-mana naik motor. Kalau saya ke Papua, bantu grup di daerah, saya masih naik motor. Saya masih kerja keras sampai sekarang. Impian saya masih banyak sekali. Masih banyak orang yang harus saya bantu. Walaupun saya tahu ada saatnya saya refreshing, ada saatnya saya harus kerja keras, tapi tidak ada yang ngatur. Kalau sudah salat subuh saya bisa tidur lagi, terserah saya. Tapi saya bisa kerja keras sampai jam 2 malam, jam 1 malam, terserah saya. Itu namanya bebas Bapak Ibu sekalian. Nah, Tianxi ini alat yang luar biasa, sudah terbukti. Buat Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang merasa begitu banyak masalah di kehidupannya, mungkin bisnis ini bisa jadi sebuah solusi buat Anda. Yang pasti adalah perlu Anda belajar bersyukur. Syukuri kondisi Anda sekarang dulu. Jangan gampang mengeluh Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Anda gampang mengeluh, apapun Anda dikasih, Anda tidak akan pernah bisa membuatnya lebih baik. Anda sekarang kekurangan, nikmatin aja, syukuri dulu. Anda sekarang mungkin jaringannya rontok, atau Anda sekarang baru mau join misalkan, syukuri dulu. Belajarlah bersyukur dulu. Kalau Anda bersyukur, Anda akan bisa mengumpul energi Anda untuk Anda melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Anda setiap saat kecewa, mengeluh, jengkel, membanding-bandingin, cerita kiri kanan, hati-hati. Anda akan menghamburkan energi Anda dan Anda tidak akan pernah kemana-mana. Bersyukurlah siapapun Anda sekarang. Syukuri apapun kondisi Anda sekarang. Setelah itu berdoa, niatkan bahwa kita ingin membuat hidup kita lebih baik, ingin membuat orang lain lebih baik. Anda ingin lewat usaha ini Anda bisa menafkahi keluarga Anda. Lewat usaha ini Anda bisa melihat orang tua Anda lebih baik kondisinya. Anda berdoa dan yakinkan ke diri Anda bahwa Anda pantas sukses Bapak Ibu sekalian. Anda harus bisa menghargai diri Anda. Jangan Anda gampang mundur hanya dengan sebuah masalah kecil. Hargai diri Anda. Saya tahu ketika bisnis saya hancur, saya belajar menghargai diri saya. Bisnis saya hancur, tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Semuanya bisa dibangun lagi. Hargai diri Anda bahwa Anda itu adalah ciptaan terindah dari Yang Maha Kuasa. Anda pantas menikmati keindahan-keindahan yang ada di dunia. Anda pantas naik BMW, Anda pantas menikmati perjalanan ke luar negeri. Jangan pernah anggap remeh dirinya Anda Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda yakinkan dirinya Anda dan temukan impiannya Anda. Mungkin impiannya kita nggak sama. Mungkin di sini ada yang sekedar pingin hajikan orang tua kah? Atau belikan sofa. Saya Bapak Ibu sekalian punya impian yang luar biasa besar. Walaupun mungkin di mata orang lain itu simple. Saya punya rumah di kampung. Itu rumah dari sejak saya kecil. Itu rumah kayu. Tidak pernah diganti-ganti, diperbaharui. Jadi lubangnya di mana-mana. Dindingnya juga. Saking orang tua saya sibuk ngurusin anaknya sekolah, nggak ada yang diperhatikan kondisi rumah. Kalau kita jalan, itu kita harus hati-hati. Kalau enggak bisa jatuh Bapak Ibu sekalian. Saking parahnya. Itu sampai terjadi saya kuliah. Belum ada perubahan apa-apa. Orang tua saya udah pensiun, masih begitu kondisi rumah orang tua saya. Dan satu impian saya adalah bagaimana bisa merenovasi rumah orang tua saya. Cuman itu impian saya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kalau gelap-gelap mati lampu, jalannya lurus-lurus. Nggak enak itu kalau mati lampu jangan mana cari begini, nggak enak banget. Itu masih mending kalau saya masih muda, tapi kalau orang tua saya umurnya sudah 70 tahun,
Itu impian terkuat saya. Saya tahu bahwa ketika misalkan berproses di luar ditolak orang, memang nggak enak. Namanya juga ditolak, nggak enak. Siapa yang merasa ditolak di sini enak perasaannya? Tidak enak yang ditolak. Anda mungkin kekurangan uang, nggak bisa kemana-mana, mungkin itu masalah buat Anda. Tapi saya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu itu masalah. Tapi masalah besarkan dibandingkan dengan impian saya atau bukan. Ketika saya melihat impian saya jauh lebih besar, saya melihat masalah sekarang itu kecil sekali. Jadi tolong Anda temukan impiannya Anda, Bapak Ibu sekalian. Temukan. Impianlah yang menggerakkan Anda. Saya tahu Anda banyak dari luar kota di sini. Tolong jangan Anda berhenti di sekarang. Anda perjuangkan terus, Bapak Ibu sekalian. Perlihatkan ke banyak orang bahwa Anda orang yang sangat pantas untuk berhasil. Temukan impian Anda. Jadikan penggerak saat Anda lagi down mungkin. Lagi Anda mungkin loyo. Sangat penting. Kalau Anda merasa sekarang loyo, temukan kembali impian Anda. Kuatkan kembali. Apa yang membuat Anda serius jalanin Tiansi? Apa yang Anda mulai selesaikan dengan indah. Jangan sampai orang mengatakan, tuh apa saya bilang, kok nggak pantas berhasil. Nggak enak banget Bapak Ibu sekalian. Jadi, ingat Bapak Ibu sekalian, temukan impian Anda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentu Anda harus kerja keras. Tidak ada pencapaian tanpa kerja keras. Anda butuh action. Tidak pernah ada saya lihat orang yang berhasil banyak diam. Nggak ada. Anda action. Memang kerja keras, tapi sifatnya sementara. Tidak lama. Saya tahu tidak nyaman kemana-mana tengah malam keluar kota, kadang makan tidak teratur. Memang wajar. Tapi ingat, itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Kalau kita berkorban, artinya ada perjuangan di situ. Ketika ada perjuangan, artinya ada kemenangan. Ada kemenangan, suatu saat ada perayaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda sekarang masih berjuang, ya nikmatin aja. Bilang ke diri Anda, hari ini saya masih naik motor. Hari ini saya masih kehujan-hujanan. Hari ini masih kepanasan. Tapi ini hanya sementara. 1 tahun ke depan, saya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Tekankan ke diri Anda itu. Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah Anda tentu perlu belajar. Belajar keras. Anda tidak pernah bisa menyelesaikan masalah yang lebih dengan pengetahuan yang sama terus, nggak bisa. Anda perlu bertumbuh secara internal. Dulu Bapak Ibu sekalian di awal, saat saya misalkan menambah daftar nama di Gramedia, itu kan masih masa kere-kerenya ya, bonus amburadul, kadang bisa nyicil motor, kadang minjem kiri kanan nutup. Tapi saat itu saya dipaksa sama Pak Arsi untuk baca buku. Malah diminta beli buku. Jadi saya prospecting ke Gramedia, jadi saya cari buku-buku. Sambil prospecting, kenalan sama orang, saya cari buku yang cocok dengan apa yang menurut saya yang harus sebenarnya dalam diri saya. Saya cari bukunya, terus saya baca. Mungkin cuma 1 bab, setelah itu saya lipat, saya simpan kembali. 3 hari berikutnya saya datang lagi tempat itu, saya baca lagi. Kesempatan mengirit, benar nggak? Akhirnya, sebulan 2 bulan bisa tamat 1 buku. Ya, lumayan. Tapi berkembang terus. Dari situ saya mulai banyak belajar. Oh ternyata seperti ini. Ada hukum-hukum. Ternyata ada cara namanya kepemimpinan. Anda perlu belajar. Ingat Anda perlu belajar. Dan itu Anda harus inisiatif. Ingat kita di sini adalah seorang wirausaha. Kalau Anda masih disuruh-suruh. Anda buka mental wirausaha. Anda bekerja. Berhenti saja di Tiansi. Anda cari pekerjaan. Anda harus proaktif di sini. Mendengarkan Netpi. Saya kadang-kadang ketemu di grup saya, kita panggil dia baru konsultasi, itu kesalahan besar. Anda yang dengan sangat rendah hati datang konsultasi, itu penting sekali. Karena kalau tidak, ya bisnis Anda nggak akan maju-maju. Itu adalah pondasi, basic untuk bangun bisnis ini. Anda dimanapun, mau bisnis apapun. Jadi belajar Bapak Ibu, jangan lupa. Kerja keras, belajar, dan yang ketiga adalah kerja ikhlas. Ingat, ada sesuatu di luar kendali kita. Perlu Anda pahamin. Kalau Anda tidak bekerja ikhlas, setiap saat Anda akan menganiaya diri Anda sendiri. Anda presentasi orang, udah capek bola-balik, tapi orangnya nggak join. Anda pasti sakit hati. Ingat, lakukan saja secara maksimal. Biarkan Tuhan yang menentukan. Jangan Anda yang menentukan, Anda minta Tuhan yang bekerja, jangan. Jadi Anda kerja keras, pasti hukumnya berlaku. Kalau Anda berkembang, pasti suatu saat bisnis Anda tanpa Anda sadari akan berkembang dan Anda nikmati hasilnya. Bapak Ibu sekalian, saya tahu di sini mungkin Anda punya masalah dan saya percaya semua pasti punya masalah.
Tapi kita percaya bahwa lewat berjuang masalah itu bisa kita kelola. Ingat, masalah yang nggak bisa dihilangin. Dan saya melihat yang sini adalah alat yang sangat luar biasa. Jujur Bapak Ibu sekalian, lewat usaha ini dulu saya nyicil motor. Kadang-kadang bonusnya nggak cukup bisa nyicil motor. Bahkan pernah kejadian saya lagi mau bayar motor, waktu itu bonus saya kurang dan saya ditelepon sama Pak Rizky. Halo Hasibuan, di mana? Saya di sini Pak. Iya Pak, nih Pak, nggak bisa bayar motor nih. Oh di mana? Akhirnya Pak Rizky datang pakai mobil sedan. Jadi beliau nunggu, saya parkir di belakangnya beliau dan saya naik di depan dan beliau ngobrol, mulai tanya mengenai keuangan, bonusnya, omsetnya bagaimana buat bulan berikutnya. Tanpa sadar Pak Rizky nyalain mobilnya dan dikasih masuk persenelannya dan dia jalan. Dan saya bingung, Pak motor saya ketinggalan Pak, belum lunas. Dan itu kejadian-kejadian membuat saya belajar bahwa memang pasti akan ada masalah, pasti akan ada kelihatannya buntu. Sebenarnya bukan buntu, itu hanya sebuah tikungan. Tikungan itu yang membantu kita untuk bisa naik ke level selanjutnya. Bukan mentok, tapi tikungan. Lanjutin aja. Saya mengalami banyak kendala, tapi lewat usaha ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa menikah pakai uang saya sendiri. Saya bisa belikan mobil istri, bisa keluar negeri, bahkan kemana-mana bisa ajak istri. Soalnya istri nggak ada kerjaan, makanya enak diajak. Suaminya juga nggak jelas kapan pekerjaannya gitu. Nikmat sekali kalau nggak ada yang ngatur Bapak Ibu sekalian. Kita mau tidur sepuasnya 24 jam boleh. Mau makan apa saja bisa kok kita beli. Nikmat sekali. Kalau kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Ibadah kita juga enak. Sebenarnya akhir tahun ini saya harusnya naik umroh temani orang tua saya. Tapi karena ada jadwal saya cancel. Tapi orang tua saya naik sama mertua, dibawa sama istri saya. Dan itu semua dari hasil usaha ini semua. Nikmat sekali Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya ingin sekali ajak bapak saya. Tapi karena umurnya sudah usur 80 tahun. Nggak bisa, jadi walaupun sekarang masih sehat walafiat, masih bisa sholat berdiri, tapi yang saya syukuri adalah saya punya waktu yang banyak untuk beliau. Kapanpun beliau minta saya balik, bisa 3 hari, bisa 4 hari, tergantung. Dan menurut saya waktu itu nggak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Kalau Anda ketemu dengan orang tua Anda itu bukan butuh duit. Berapa sih dia makan, giginya sudah habis kok. Bener kan? Ketawanya aja lucu. Dia hanya butuh Anda berada di sisinya, mendengarkan keluhan dia, dengarkan masa lalunya dia. Itu yang membuat dia sehat. Saya tuh kalau lihat orang tua saya yang membuat dia sehat atau sakit, ternyata cuma satu. Kalau anaknya jarang pulang, itu sakit. Tapi kalau anaknya gantian pulang, dia sehat gitu. Jadi kalau Anda mau bikin orang tua Anda cepat meninggal, tolong jangan pernah kunjungin. Serius, itu cepat mempercepat. Jadi kalau Anda sayang orang tuanya Anda, tolong berikan waktu. Jangan berikan waktu sisa. Itu baru bicara orang tua loh. Kita belum bicara mengenai anak. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Enak sekali kalau kita bisa atur kita punya waktu. Kita juga mencintai orang tua, mencintai pasangan kita, itu melimpah. Bapak Ibu sekalian, indah sekali. Saya bisa keluar negeri tiap tahun bahkan 3-4 kali. Dulunya cuma kemana-mana naik angkot. Tapi lewat usaha ini, setiap hari naik BMW, kadang gantian mobilnya istri kemana-mana gantian Bapak Ibu sekalian. Maksud saya gini sederhana. Dulu saya naik motor, setiap bulannya itu ada bayaran yang harus saya bayar. Tapi yang menariknya adalah bahwa saya selalu percaya bahwa saya harusnya bisa dapat lebih. Karena saya berjuang. Ketika misalkan ada masalah, saya bisa mensugesti diri saya bahwa ini hal sederhana sebenarnya. Ini hal simple. Jadi tidak melebar kemana-mana masalahnya, saya tetap fokus. Saya tahu di sini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang punya tagihan atau utang piutang. Nikmati saja, Anda tetap berjuang. Karena kalau berjuang itu adalah sebuah solusi. Kadang kita kalau kita punya masalah, kita fokus ke masalah kita dan kita diam. Dan itu masalahnya bisa berkembang biak. Kalau Anda punya masalah, Anda nggak bisa kendalikan, simpan saja. Anda berjuang, Anda berjuang, Anda berjuang dan Anda berjuang. Itu pasti selesai suatu saat. Dan saya nikmati sekarang, kemana-mana naik mobil BMW, wah enak sekali. Kadang-kadang kalau bosan pakai mobil Hondanya istri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mengenai kualitas hidup. Ini mengenai kualitas hidup. Kalau Anda punya impian, tolong perjuangkan. Kalaupun misalkan Anda nggak punya impian, tolong pikirkan orang-orang di sekeliling Anda. Mungkin Anda punya orang tua. Mungkin Anda punya anak. Atau mungkin Anda punya pasangan. Kalau Anda mungkin terbiasa misalkan hidup susah, mungkin murad Anda itu sesuatu yang biasalah. Tapi apakah Anda tega
untuk melihat orang-orang yang Anda cintai menderita kehidupannya gara-gara Anda tidak bertanggung jawab, gara-gara Anda cuek, gara-gara Anda tidak mau tahu. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita tentu Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan kualitas hibah itu butuh waktu. Banyak orang mengatakan, saya mau nomor satukan Tuhan, tapi kenyataannya dari pagi sampai tengah malam sibuk terus urusin pekerjaan. Kadang-kadang sholat lupa, ke gereja nggak pernah. Padahal kita nggak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Dengan membangun usaha ini Bapak Ibu sekalian, Anda diberikan banyak waktu, Anda diberikan banyak kesadaran. Anda hadir di sini Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi momen buat kita semua untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Hari ini mungkin momen yang Anda akan ingat, bahwa dulu di situ saya putuskan untuk merubah kehidupan saya bersama Tiansi dan One Vision. Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan kalau Anda berjuang, Anda bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Anda bisa jalan-jalan kemanapun, Anda bisa berikan apapun ke pasangan Anda bisa berikan terbaik ke anak-anak Anda. Setiap saat Anda bisa ketemu orang tua Anda, setiap Anda ketemu orang-orang itu akan respect kemana Anda. Anda jauh lebih murah senyum, Anda jauh lebih lembut, Anda jauh lebih bersahaja. Anda punya teman di mana-mana. Ketika Anda hari ini berjuang, suatu saat Anda pasti akan nikmati. Pikirkan itu Bapak Ibu sekalian, keindahan itu akan pasti datang kalau Anda berjuang, pasti akan datang. Memang tidak ada yang gratis, semuanya butuh perjuangan. Tolong Anda bangun dari mimpi Anda dan wujudkan. Anda berjuang Bapak Ibu sekalian. Buat Anda yang baru datang, pikirkan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda belum punya solusi, bisnis ini bisa jadi solusi. Buat Anda yang sudah berjuang, tolong teguhkan keyakinan Anda. Anda bangkit, Anda berjuang lebih, jangan Anda diam. Bangun Bapak Ibu sekalian, bangun. Anda berdiri semua Bapak Ibu sekalian, saya minta Anda berjuang, jangan pernah berhenti. Hari ini yang luar biasa baru memulai dan sudah di mana-mana banyak pemenang. Kita buktikan kalau Surabaya juga bisa. Saya tahu di luar sana kita punya banyak masalah, tapi satu hal, kalau Anda jatuh sekali, tolong Anda bangkit 2 kali. Kalau Anda jatuh 2 kali, tolong Anda bangkit 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda merasa mimpi Anda jauh lebih penting, tolong kesampingkan masalah Anda, tolong kesampingkan kondisi Anda. Bapak Ibu sekalian, selama kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuat lebih. Dan tolong jangan sia-siakan itu, karena saya percaya Anda semua adalah pemenang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.